Hidup di tengah-tengah invasi 5 Raja Iblis, manusia berusaha bertahan dari peperangan tersebut. Dan di masa itu terdapat anugerah dari sisi manusia, berupa hadirnya seorang pahlawan yang mampu mengalahkan Raja Iblis menggunakan pedang sucinya. Ia bernama Vermont Lionheart. Dalam parti sang pahlawan memiliki seorang priest bernama Anise, seorang tank bernama Molon, seorang wizard bernama Sienna, dan seorang swordman barbar, dan merupakan MC kita bernama Hamel. Perangan terus berlanjut hingga para Raja Iblis bisa dipukul mundur, dan dari 5 Raja Iblis tersisa 2 Raja Iblis lagi. Secara tak terduga, Vermont lengah dan muncul serangan dadakan yang tak terduga, dan membuat secara refleks Hamel mengorbankan dirinya agar Vermont bisa selamat. Dengan perasaan campur aduk, Vermont menyerang iblis itu. Luka yang diterima Hamel terlalu parah dan tak ada jalan untuk menyembuhkannya. Lalu, dia pun meninggal. Tak terduga, ternyata setelah meninggal, Hamel berinkarnasi sebagai anak yang berasal dari keluarga cabang dari keturunan Vermont. Dan kini dia berusia 13 tahun. Dia menyadari kalau dia telah berinkarnasi ke 300 tahun setelah dia meninggal. Itu terbukti dari kisah turun-temurun tentang perjalanan pahlawan yang dibaca Hamel. Di satu sisi, dia juga bertanya-tanya apa para teman-temannya tahu dia berinkarnasi dengan ingatan di kehidupan sebelumnya. Dan dalam kehidupan ini, Hamel telah berusia 13 tahun dan diberi nama Eugene oleh keluarganya yang baru. Di sisi lain, kegigihannya dalam berlatih belum ditinggalkannya dan membuat ayahnya yang menyaksikan latihannya merinding dan menyadari perbedaan bakat yang terjadi pada Eugene. Sang ayah pun mengingatkan tentang sebuah event yang diadakan keluarganya bernama Bloodline Continuation Ceremony. Itu adalah tradisi yang diadakan setiap 10 tahun sekali oleh seluruh keluarga Lionheart. Dalam tradisi itu, semua anak 10-15 tahun berkumpul baik dari keluarga utama maupun cabang dan akan bersaing untuk mendapat nama Lionheart mereka. Sebelum keberangkatan, ayah Eugene berpesan untuk tidak bersaing dengan anak-anak keluarga utama. Karena walau dia berbakat, dia akan berada dalam masalah ketika berurusan dengan keluarga utama. Untuk menenangkan ayahnya, Eugene berkata tidak akan macam-macam dalam tradisi tersebut. Tiba saat dimana Eugene akan pergi mengikuti tradisi tersebut, di dalam perjalanan dia sedikit teringat saat Vermont mengajarinya cara memakai pedang yang efektif. Tentu Eugene tak terima ketika dinasihati sang pahlawan, walau sang pahlawan memiliki keahlian di pedang dan sihir. Sampai-sampai julukannya adalah The Master of All. Informasi yang Eugene dapat, setelah ia meninggal, Vermont dipuja-puja sebagai pahlawan sampai akhir hayatnya. Kalau Senna, setelah perburuan itu, dia diundang ke kerajaan Arod dan dipilih sebagai kepala Magic Tower. Anise, dia diundang ke kerajaan Yuras dan dijadikan saintis di sana, bahkan menciptakan kitab ajarannya sendiri. Dan Molon, yang disebut Eugene bodoh, telah berhasil membuat kerajaannya sendiri di Luhar. Semua dapat hidup damai selama 300 tahun terakhir. Tapi yang membuat Eugene kesal, kenapa Vermont membiarkan Raja Iblis yang tersisa hidup dan mengabaikan janji yang diucap Vermont padanya sebelum ia meninggal. Terlarut dalam pikiran dan rasa penasarannya tak terasa, Eugene pun sampai di rumah keluarga utama. Sesampainya di sana, Gordon yang mengantarnya ke kediaman utama mengatakan kalau Eugene adalah orang pertama yang sampai di tempat itu. Setelah masuk, Eugene disambut seorang pelayan bernama Nina dan dia akan menjadi pelayan pribadinya. Karena saudaranya yang lain akan tiba 4 hari lagi, Eugene pun berencana untuk latihan, dan hal tersebut membuat Nina sebagai pelayannya kaget. Di sisi lain, kedatangan Eugene dilihat oleh 2 orang anak dari keluarga utama, dan cukup memandang rendah Eugene karena dia berasal dari keluarga cabang. Di saat Eugene berlatih, Nina cukup terkejut dengan kemampuan Eugene, yang dengan leluasa menggunakan tombak. Tiba-tiba kedua anak itu datang, mereka adalah Xian dan Ciel, dan mereka berasal dari keluarga utama. Awalnya, Xian berniat merendahkan Eugene, tapi respon Eugene malah membuatnya kesal dan mengatakan namanya dengan nama Lionheart di belakangnya. Xian lupa kalau semua anak di sana bernama Lionheart di belakang nama mereka. Makin kesal dengan tingkah Eugene, Xian pun menantangnya untuk berduel. Awalnya Eugene menolak duel itu, tapi desakan Xian dan kata-katanya yang menusuk membuat Eugene kesal dan menerima tantangannya itu. Tanpa Xian sadari, selama ini, Eugene menggunakan pemberat selama latihan dan membuat Xian kaget. Berbeda dengan Ciel yang kagum dengan Eugene. Mengetahui kekuatan Eugene pun, Xian tidak mundur dan tetap mengajaknya berduel. Dan di sana, Xian kalah dalam sekali pukulan dan muntah pada saat itu juga. Ciel yang melihat duel itu tidak menerima hasilnya dan menganggap duel itu tidak memiliki rasa hormat. Tapi Eugene menentangnya. Ciel yakin kalau Eugene telah mempelajari mana, yang dimana
mana hanya akan dipelajari oleh keluarga utama saja. Tapi Eugene bilang kalau dia tidak mempelajari mana. Di tengah keributan itu, pengawal pribadi Xian bernama Hezar datang dan menanyakan keadaan di sana. Eugene membela diri karena tadi Xian memprovokasinya dan merendahkan ayahnya hingga Eugene pun menerima duel tersebut. Alasan yang tak terbantahkan ini membuat Hezar pun mundur dan membawa Xian untuk mengobati lukanya. Saat makan, Eugene diberitahu kalau seluruh saudaranya akan diperkirakan sampai besok, lebih cepat dari yang diperkirakan. Sehingga persiapan tradisinya pun akan dimulai lebih cepat. Di sisi lain, karena duel tersebut, Xian pun dipanggil oleh Anisilia, istri kedua dari keluarga utama sekaligus ibu dari Xian dan Ciel. Ibunya cukup kecewa atas tindakan dari Xian yang menentang orang, lalu kalah, apalagi yang ditantangnya adalah seorang anak dari keluarga cabang dan tidak belajar mana sama sekali. Tentu kekalahannya membuat ibunya merasa malu akan aib itu. Anisilia memarahi Xian dan mengusirnya keluar dari ruangan itu, sementara Ciel diperintahkan ibunya untuk mendekati dan berteman dengan Eugene. Keesokannya, garis keturunan cabang lain tiba di rumah itu, dan mereka bernama Deacon, Hansen, dan Jewish. Kedatangan mereka juga bersama dengan kedatangan kepala keluarga. Semua orang berkumpul, termasuk Anisilia, dengan kedua anaknya, serta istri sah kepala keluarga bernama Theonis, dan anak pertama sekaligus penerus pertama dari keluarga utama, Iot Lionheart. Di sambutan yang ramai itu, kepala keluarga bernama Gilead datang bersama adiknya Gion. Gilead menyapa Iot, tapi dia tidak begitu percaya diri dan membuat Gilead sedikit meragukannya. Gilead juga menyapa Xian dan Ciel serta para perwakilan dari keluarga cabang yang hadir serta mengajak mereka untuk makan bersama. Jamuan makan tersebut terdapat dua anak lain dari keluarga cabang yang diakui oleh Lionheart yang datang menggunakan warp gate bersama kepala keluarga bernama Garchis dan Desaira, serta satu orang yang merupakan master dari Red Tower bernama Loberian. Tentu perkenalan itu membuat orang di sana terkejut, terutama Eugene karena tak menyangka kalau murid dari murid teman lamanya berada di hadapannya sekarang. Ekspresi kagetnya itu membuat Gilead memperhatikan Eugene dan memulai pembicaraan tentang duelnya dengan Xian tempo hari. Dan di situ Eugene mengatakan kalau dia tidak menaruh dendam dan walaupun dia kalah, dia akan menerima kekalahan itu karena tak mampu mempertahankan martabatnya. Sontak ekspresi Gilead menjadi senang karena tak menyangka ada orang seperti Eugene di keturunannya. Dari jawaban Eugene tersebut, Gilead pun memarahi Xian dan mengungkapkan kekecewaannya serta menyuruhnya minta maaf. Xian pun meminta maaf walau dengan terpaksa. Makan malamnya pun dimulai dan setelah selesai makan, mulailah Gilead menjelaskan tentang ritual Bloodline Continuation Ceremony, dan dalam tradisi kali ini ketiga anaknya ikut serta. Mereka merupakan keluarga utama dan telah menggunakan senjata serta mana dalam pelatihan mereka, berbeda dari keluarga cabang. Maka di kesempatan itu Gilead menyarankan agar tak ada diskriminasi dalam tradisi itu. Seluruh keturunan berhak menggunakan senjata mereka masing-masing, dan dalam tradisi itu tidak boleh menggunakan mana. Keberadaan Loberian dalam makan malam tersebut bukan tanpa arti. Dalam ritual kali ini, Loberian akan membantu dengan membuat sihir labirin dan membuat monster di dalam labirin tersebut. Dan yang dapat melawan monster terakhir di dalam sana akan menjadi pemenang dalam tradisi kali ini. Serta hal unik lain dalam tradisi ini, bagi pemenang nomor 1 akan bisa memperoleh satu senjata dari gudang senjata milik Lionheart. Dan tampak semua anak bersemangat termasuk Eugene. Setelah makan malam itu bubar, Garchis dan Desaira mendekati Eugene yang sedang berlatih. Di sini Desaira mengajak Eugene untuk beradu tombak karena mengira kalau Eugene hanya bisa menggunakan pedang. Eugene pun menerima tantangan tersebut. Garchis pun menjadi juri untuk pertandingan mereka. Sekilas Eugene teringat pada Molon karena tingkah bodohnya Garchis yang tiba-tiba memamerkan ototnya. Duel mereka pun dimulai, tapi ketika Desaira ingin menyerang, dia merasa kalau Eugene tidak memiliki celah sedikit pun. Tapi Desaira tetap menyerang dengan optimis. Sambil bertanya-tanya kenapa ada orang yang bukan pengguna mana bisa bergerak selincah itu. Dan tanpa ia sadari, gerakan Eugene telah menghentikan pergerakannya. Dan Desaira pun kalah dalam duel. Setelah duel itu, Garchis dan Desaira menghampiri Eugene di kamarnya dan mengajaknya untuk bekerja sama dalam event kali ini. Karena mereka adalah keluarga cabang dan tidak mungkin menang melawan keluarga utama seorang diri. Keesokannya ritual pun dimulai. Loberion memberikan mereka sebuah sihir yang bisa mewujudkan senjata mereka serta memberi mereka sebuah kalung agar dapat keluar saat mereka merasa dalam bahaya. Karena dulu sering memasuki labirin, Eugene memilih senjata pedang dan juga perisai agar tak membatasi pergerakannya di labirin.
1 jam berlalu, Deacon, Hansen, dan Juice dinyatakan gagal dalam ritual tersebut. Gilead dan Loberian mengamati jalannya ritual. Terlihat Garcis yang begitu bodoh, Lysaira yang mampu mengamati situasi kondisi dengan cepat, Sian yang terlalu berhati-hati, Ciel yang terlalu kekanak-kanakan, dan juga Iol yang mementingkan rasa penasaran dibanding ritual tersebut. Di sini Loberian menyadari kalau Iol tertarik dengan sihir, tapi Gilead menjelaskan karena ibunya ia pun tidak diizinkan untuk belajar sihir lebih dalam. Terlebih di keluarga Leonhard tidak memandang sihir sebagai pencapaian yang tinggi. Di situ Gilead pun meminta tolong pada Loberian untuk membawa dan merekomendasikan Iol untuk belajar di Red Tower. Tapi perhatian mereka teralihkan karena Eugene bisa melewati semua tantangan dengan mudah, bahkan ia dapat membunuh troll dengan sekali serang. Melihat itu, Gilead yang menyaksikannya menganggap bakat Eugene jenius, tak seperti anak-anak lain yang lebih memilih mati-matian melawan atau bahkan menghindarinya. Semua anak telah sampai di tempat bos terakhir, kecuali Iol, dan terjadi persaingan di antara mereka. Tapi kemampuan mereka kurang dan Eugene mendapat tempat pertama dalam tes tersebut karena berhasil menyingkirkan Minotaur seorang diri. Ketika Minotaurnya tereliminasi, labirinnya pun menghilang dan Gilead mengapresiasi mereka semua karena telah berusaha keras. Seperti yang dijanjikan, Gilead pun membawa Eugene menuju ruang senjata Lionheart dan berhak memilih satu item. Sewaktu tiba, Eugene penasaran dengan pedang suci milik Vermont dan mencoba menariknya. Tapi itu tidak bergeming sedikit pun dan membuatnya menyerah serta mencari item lain. Banyak item yang kuat dan menarik perhatiannya, tetapi perhatian tersebut teralihkan karena Eugene malah menemukan kalung yang dulu dia pakai di dalam gudang tersebut. Hal tersebut membuat Eugene semakin penasaran kenapa kalung ini masih ada dan kenapa Raja Iblis tidak dibasmi habis. Sedangkan senjata para Raja Iblis ada di dalam gudang ini. Tapi Eugene tetap memutuskan untuk mengambil kalung tersebut. Melihat itu, Gilead merasa aneh dan tak pernah melihat kalung itu sebelumnya. Bahkan kalung tersebut tidak teridentifikasi sebagai harta keluarga Lionheart. Karena hal tersebut, Gilead berencana untuk memastikan kalung tersebut terlebih dahulu dan akan memberikannya kepada Loberian. Tetapi sebelum itu, Gilead pun mengizinkan Eugene mengambil senjata lain, sementara kalung itu ia periksa. Dan Eugene mengambil The Stormblade Winnet. Alasan kenapa ia mengambil senjata tersebut, karena senjata tersebut bersemayam King of Elemental Wind bernama Tempest. Sekembalinya Eugene dari tempat itu, ternyata Garcis dan Lysaira telah menunggu dan ingin melihat apa yang diambil oleh Eugene. Dan merasa kesal karena tidak mengambil senjata favorit mereka. Mereka mulai berdebat, Eugene pun mulai menunjukkan keahliannya dalam menggunakan pedang, dan mereka terkesima dengan gerakan Eugene. Di sisi lain, Gilead memberikan kalung itu pada Loberian dan mulai memeriksanya, tapi dia tidak menemukan kalung apa itu dan kalung itu tidak teridentifikasi memiliki kemampuan khusus. Dan Gilead berencana memberikan kalung itu secara cuma-cuma pada Eugene. Di sana juga Loberian memberikan saran untuk mengangkat Eugene sebagai anak keluarga utama, dengan alasan karena hasil pemenang dari ritual kemarin tidak akan diterima keluarga lain dan akan membahayakan Eugene ke depannya. Jadi, dengan menjadikannya anak yang di bawah pengawasan Gilead langsung, Eugene akan aman dari pihak-pihak keluarga lain. Gilead pun setuju dengan itu dan mencoba berbicara kepada Eugene keesokan harinya. Keesokan harinya, Gion datang menjemput Eugene dan mengantarnya secara langsung ke ruangan Gilead. Di sana, Gilead memberikan kalung yang diinginkan Eugene, sekaligus memulai pembicaraan seputar mengadopsi dirinya sebagai anak keluarga utama. Dengan berbagai penawaran menarik apabila menjadi keluarga utama, Eugene tidak langsung memutuskan hal tersebut dan lebih memilih menjawabnya nanti. Setelah keluar dari ruangan Gilead, dia malah bertemu Anisilia yang mencoba mencari tahu apa yang Gilead bicarakan di dalam ruangan itu. Tetapi dia tidak mendapatkan informasi apapun dan Eugene pergi meninggalkannya. Keesokannya, Gerhard, ayahnya Eugene, sampai di kediaman utama. Karena mengetahui anaknya memenangkan ritual tersebut, Gilead dan Gerhard mulai berbincang perihal pengadopsian tersebut. Tentu ayah Eugene tidak menerimanya, tapi demi keamanan Eugene, dia pun harus menerima keputusan itu. Saat Eugene sedang latihan, Gerhard menghampirinya dengan raut muka sedih, tapi Eugene meyakinkan apapun yang terjadi, dia adalah anaknya Gerhard, yang membuat sang ayah tersebut terharu. Dan Gerhard pun masuk menjadi kalangan keluarga cabang yang diakui oleh keluarga utama seperti keluarga Garcis dan Lysaira. Di sana juga ada Anisilia yang menyuruh Sian yang semakin terpuruk untuk berteman dengan Eugene karena sekarang mereka telah menjadi saudara. Sementara itu di ruangan Gilead, Iod dan Theonis dipanggil. Panggilan itu merupakan sebuah tawaran kepada Iod untuk belajar sihir di Red Tower.
Iod tampak antusias, tapi tekanan ibunya mengalahkan keinginannya itu. Karena keputusan kepala keluarga, akhirnya Iod pun ikut dengan Loberian pergi ke Arod untuk belajar sihir. Sementara, karena Eugene telah menjadi keluarga utama, dia pun mendapat kelas untuk belajar menggunakan mana dan diajari oleh Gion secara langsung. Mereka pergi ke tempat belajar yang digunakan oleh para leluhur, dan Eugene mencoba untuk merasakan mana. Di sini Gion tampak sangat terkejut karena Eugene bisa menguasai metode White Flame dengan cepat dan bisa membentuk Star Core-nya dalam waktu 1 hari. Nina pun menghampiri mereka dan kebingungan karena pelatihannya terlalu singkat. Karena Eugene belum lelah, ia pun menyuruh Nina untuk mengambil Winnet miliknya dan mencoba memanggil Elemental Spirit King dari elemen angin bernama Tempest. Dengan metode White Flame yang sebelumnya diajarkan, ia pun berhasil memanggil Elemental King tersebut. Yang mengejutkan di sana, Tempest mengetahui kalau jiwa yang berada pada Eugene adalah Hamel, teman Vermouth. Di sana, Eugene menanyakan perihal setelah kematiannya. Di sana, Tempest menjelaskan kalau Vermouth menyarungkan pedangnya dan membuat perjanjian dengan Raja Iblis. Eugene pun tampak kesal setelah mendengar informasi tersebut. Tidak sempat bertanya detail, Eugene pingsan karena kehabisan mana. Eugene tersadar di kamarnya dan Nina memberitahu kalau Gion dan Gillette ada di depan dan menyuruh mereka masuk. Mereka tampak kaget karena tidak pernah ada topan besar ada di dalam kediaman mereka. Eugene pun sedikit berbohong kalau dia tak sengaja memanggil Tempest saat sedang berlatih. Tempest menghampirinya, tapi karena dia belum kuat, Tempest pun meninggalkannya. Gillette pun tampak senang karena ada keturunannya yang mendapat perhatian Elemental King, dan berharap semoga Eugene bisa menjadi inspirasi untuk Xian dan Ciel. Setelah Gillette dan Gion pergi, Eugene memberikan pesan kepada Elemental menggunakan pedang tersebut, lalu mencari cara agar bisa pergi ke Arod, Yuras, dan luar untuk mengetahui nasib teman-temannya yang lain. 4 tahun kemudian, kini Eugene telah berumur 17 tahun dan telah membentuk Star Core ketiganya. Saat berlatih dengan Xian, ia mengutarakan tujuannya yang akan pergi belajar ke Arod. Di situ Xian memberitahu kalau Iod, kakak pertamanya, tidak mampu belajar di sana dan belum menemukan prestasi yang baik. Tapi Eugene tetap ingin pergi ke sana dan mencoba berdiskusi dengan Gillette. Di ruangannya, Gillette tampak terkejut karena keputusan Eugene yang begitu mendadak dan mencoba menahan agar Eugene tetap di sana. Tapi tekad Eugene telah bulat dan membuat Gillette pun mengizinkannya dengan sebuah syarat kalau Eugene tidak akan menyentuh sihir hitam ataupun mempelajarinya. Setuju dengan syarat tersebut, akhirnya Eugene telah diizinkan. Di jalan, dia bertemu Ciel yang tidak mau Eugene pergi dan tampak sangat sedih akan keputusan Eugene tersebut. Keesokannya, sebelum berangkat, Eugene berpamitan kepada ayahnya dan akan pergi menggunakan Warp Gate dengan diiringi Gillette dan keluarga yang lain. Eugene pun tiba di ibu kota Arod, Pentagon. Di sana, dia berniat ingin mencari tahu tentang Sienna dan bertujuan untuk pergi ke mansion Sienna. Dan dari guide tour yang disewanya, Eugene mengetahui kalau Sienna menghilang tepat 200 tahun lalu setelah meninggalkan mayat Hamel di dalam Devil Dome. Eugene juga jadi tahu kalau Sienna selalu menentang Black Magic dan Black Tower yang dibangun di ibu kota, dan berfirasat kalau Sienna dibunuh oleh Raja Iblis. Setiba di mansion Sienna, Eugene mendapati banyak orang berdoa di depan mansion. Dan ketika Eugene masuk ke mansion itu, banyak nostalgia yang muncul di dalam kepala Eugene. Setelah matahari terbenam, Eugene pun memutuskan untuk pergi ke Red Tower. Tapi sebelum itu, Eugene meminta informasi tentang kakaknya Iod Lionheart ke tour guide tersebut. Ternyata, karena nama Lionheart membuat Iod menjadi terkenal. Ia kedapatan bermain-main mencari kepuasan dengan para sukubus. Dan dari rumor yang beredar, Iod telah belajar sihir hitam. Tentu kabar tersebut membuat Eugene tampak marah dan merasa ingin memukulnya, walau yang ia dengar baru sebuah rumor. Eugene sampai di Red Tower dan disambut oleh Hera di sana. Karena sebuah eksperimen gagal, di sana Loberion juga turun tangan dan marah-marah. Tapi menyadari Eugene berada di sana, dia menghampiri dan menyambutnya. Kebetulan di sana juga ada Iod. Setelah melihat wajahnya, Eugene tampak kesal karena tahu kalau wajahnya seperti itu karena energinya dihisap habis oleh sukubus. Tak cuma Eugene yang tampak kesal, nampaknya Loberion juga cukup kecewa dengan Iod. Karena kakaknya itu juga, Eugene belajar sihir tanpa dituntun oleh Master Red Tower. Karena tidak mau berhutang lebih banyak ke depannya, Eugene pun memutuskan untuk belajar sihir dengan kemampuannya sendiri. Tapi Loberion memberikan saran kalau Eugene akan dibimbing oleh Hera selama di Red Tower. Selama berhari-hari, Eugene belajar sihir dan mencoba sihir yang dikembangkan Sienna 300 tahun lalu bernama Circle. Berbeda dengan para penyihir, Eugene menemukan cara untuk menggabungkan Circle dengan teknik White Flame milik keluarganya. Tentu keputusan tersebut ditentang oleh Hera karena mencoba hal tersebut bisa berakibat fatal dan bahkan menghanguskan tubuh penggunanya. Tapi Eugene tetap mencobanya dengan menggabungkan kedua teknik tersebut
Eugene bisa menciptakan magic yang padat tanpa rapalan yang bahkan bisa menghancurkan golem dengan sekali serang. Hera pun melaporkan pencapaian Eugene ke Loberian dan membuat Loberian sangat terkejut akan hal itu. Ia pun memiliki sebuah ide untuk merekomendasikan Eugene untuk masuk ke Acreon. Tentu, keputusan itu akan membuat keributan dan kecemburuan, tapi Master Tower itu tetap memberikannya rekomendasi. Acreon adalah sebuah perpustakaan peninggalan Siena, yang di dalamnya terdapat witchcraft yang dijaga ketat oleh para penyihir. Di sisi lain, Eugene pergi ke tengah ibu kota sambil memandangi patung Siena, dan di sana dia bertemu dengan Gargis, ayah dari Garcis. Mereka berbincang perihal niat Garcis yang ingin mengikuti lelang di Balero Alley, tempat biasa Iot nongkrong dengan para sukubus. Garcis ingin mengikuti lelang tersebut hanya untuk mendapatkan biji zakar raksasa. Tanpa pikir panjang, Eugene pun setuju dengan kesepakatan itu, terutama karena dia juga ketemu kakaknya yang kecanduan sukubus, dan dia yakin kalau Iot akan datang ke pelelangan itu. Eugene dan Gargis memakai sihir penyamaran, dan Eugene menyewa tour guide waktu itu untuk mencari keberadaan Iot di tempat pelelangan itu. Pelelangan itu pun dimulai dan awalnya tidak ada satupun yang membuat Eugene tertarik, sampai salah satu barang membuatnya kaget dan langsung mengeluarkan 1 juta sel untuk membelinya. Gargis bertanya-tanya kenapa Eugene membeli sesuatu yang bahkan menurutnya tak bernilai. Tanpa Gargis ketahui, itu adalah Moonblade milik Vermont yang pecah menjadi beberapa bagian. Setelah itu, Eugene dihubungi oleh tour guide dan mengabari kalau Iot telah datang ke tempat itu. Di situ dia menyamar dan masuk ke dalam tempat sukubus bekerja. Di sana, dia pun menunggu sampai Iot benar-benar keluar dari tempat itu. Iot tampak tak sadarkan diri dan dibawa ke suatu tempat. Secara diam-diam, Eugene pun mengikutinya. Di perjalanan, banyak yang menghadangnya di sana. Secara cepat, Eugene melumpuhkan semua penjaga dan mendatangi tempat Iot berada. Baru sampai di lantai 3, ia langsung diserang dengan ilmu hitam. Untung, ia membawa fragmen Blue Moon Sword yang sebelumnya ia beli dan mampu menahan sihir hitam tersebut. Karena ada penyihir hitam di tempat tersebut, amarah Eugene pun semakin menjadi-jadi. Ia bergerak dan berniat membunuh semua yang menghalanginya. Mengetahui kalau yang datang adalah keluarga Lionheart, sang penyihir hitam pun menyerah dan menunjukkan tempat Iot berada. Di sana, Iot bertujuan untuk memanggil Ratu Sukubus, Noir Zepela, dengan mempersembahkan jantung unicorn dan membius tubuhnya dengan narkoba dan alkohol. Mengetahui saudaranya dijebak dan diiming-imingi kekuatan, Eugene tampak kesal. Dia memukul Iot dengan keras hingga ia sadarkan diri, memberi dia pelajaran karena ia berencana untuk menjadi Dark Mage, dan hampir memberikan keluarganya aib. Di situ, Iot membela dirinya yang tak sekuat Eugene. Di situ Eugene pun menambahkan kalau semuanya sama, tapi Iot tidak memiliki kegigihan di dalam dirinya. Sementara semua saudaranya berjuang keras, dia malah bersenang-senang dengan sukubus di kota Arot. Iot pun mendapat pukulan keras, dan Eugene pun melaporkannya kepada Loberian. Setelah mengetahui itu, Loberian sangat kecewa dan hendak melaporkannya kepada Gilead. Mereka pun pulang dan mengantar Iot ke rumah utama Lionheart. Di sana juga hadir Balzac, Master Black Tower, yang menjelaskan yang terjadi dan siapa pelaku yang mengajari Iot sihir hitam dan mengeksekusi orang-orang yang terlibat dalam insiden itu. Di sini, Theonis membela Iot dan menjamin kalau itu adalah kesalahan terakhir yang dilakukan Iot. Tapi Gilead tidak mendengarkan dan Theonis mengambil keputusan untuk pergi dari kediaman utama dan pergi ke rumah orang tuanya. Di sisi lain, Eugene yang keluar dari ruangan itu dihampiri Balzac dan mengatakan kalau dia akan mendukung Eugene untuk masuk ke Acreon, lalu pergi meninggalkan Eugene. Sesampainya di kamar, Eugene menggunakan jantung unicorn yang awalnya digunakan sebagai persembahan untuk dirinya sendiri. Keesokannya, Eugene menemui Gargis yang telah mencari-cari Eugene karena buah zakar pesanannya yang belum dibayar. Sebenarnya, Eugene membantu Gargis karena ingin melihat metode Red Flame milik keluarga Gargis. Tapi di tengah perjalanan ke rumah Gargis, tiba-tiba Eugene merasakan kehadiran Siena. Dan ketika menghampirinya, Siena yang dilihatnya menghilang. Dan itu cuma sekedar ilusi. Dari kejadian itu, Eugene telah menyadari kalau Siena selama ini telah disegel di suatu tempat dan mencoba mencari Eugene menggunakan sebuah ilusi. Karena mengetahui Siena masih hidup, Eugene sedikit tenang. Gargis yang mengejar Eugene merasa heran tiba-tiba Eugene lari. Dan setelah itu, mereka berdua pergi ke kediaman Gargis dan memperlihatkan teknik Red Flame-nya. Dari teknik Red Flame, Eugene bingung kenapa Vermont malah membedakan teknik keluarga utama dan keluarga cabang. Ia pun pergi ke Red Tower dan melatih dirinya menggunakan pecahan Moonblade yang dia dapat dan berencana meningkatkan batas White Flame yang ia miliki.
Setelah latihan, Hera menghampirinya dan mengatakan kalau dia harus ke kastil untuk meyakinkan para Tower Master untuk mendapat izin menggunakan Acreon. Semua berada di sana, termasuk pewaris pertama Arod bernama Honain Abram. Di situ, Eugene diremehkan karena berasal dari keluarga Lionheart yang dikenal dekat dengan Red Tower. Di situ para Master kagum karena dia telah merubah mantra menggunakan Sword Aura sambil menggunakan pedang. Setelah mengeluarkan kemampuannya, Eugene pun disuruh keluar dan mereka melakukan diskusi antara Tower Master. Sambil menunggu, Eugene melihat kastil dan dihampiri oleh Master White Tower. Di situ dia memberikan suara netral pada Eugene dan berharap Eugene meminjamkan Winnet-nya. Master White Tower punya hobi dan ahli dalam mengendalikan elemental. Dan dari Winnet, dia berencana berkomunikasi dengan Elemental King Tempest yang ada di dalam pedang itu. Di sana, White Master juga membantu Eugene untuk bisa masuk ke Acreon. Dan ketika masuk Acreon, tampak seorang yang sangat mirip dengan Sienna di sana. Di dalam Acreon itu, dia ternyata bertemu ciptaannya Sienna bernama Mel. Di sana, Mel memperkenalkan sebuah alat bernama Witchcraft. Di situ Eugene juga bertanya tentang apa yang diketahui Mel tentang Sienna dan juga teman-temannya yang lain. Dan di sana, Mel juga mengantar Eugene untuk melihat-lihat berbagai macam hal yang ada di dalam Acreon, termasuk warisan yang ditinggalkan oleh kelompok pahlawan. Di sana juga, Eugene menyentuh Witchcraft dan mempelajari sedikit pengetahuan Sienna mengenai Eternal Hall, sirkel tanpa batas yang dipelajari Sienna selama menjadi penyihir. Setelah keluar dari Acreon, ternyata Master Red dan White Tower telah menunggunya. Berbeda dengan Loberion yang menunggunya dengan tulus, White Master menunggunya untuk bernegosiasi untuk meminjam Winnet dari tangan Eugene. Di sana Eugene bersetuju dengan syarat White Master harus meminjamkannya Cape of Darkness per hari Winnet dipinjam. Seharinya dihitung sebagai 1 tahun peminjaman Cape of Darkness. Keesokannya, karena harta Lionheart baru kali ini dipinjamkan ke orang luar, jadi Black Lion ikut campur dalam masalah ini. Black Lion itu adalah penjaga dari keluarga Lionheart. Mereka datang juga untuk mengurus masalah Iod yang berhubungan dengan sihir hitam. Apa yang mereka tunggu telah tiba. Tak disangka, dalam kereta Black Lion terdapat Ciel yang sedang berkunjung untuk memberikan hadiah. Ada Gion juga, dan beberapa Lionheart lain, serta Carmen Lionheart sebagai pemimpinnya, dan merupakan Black Lion di keluarga Lionheart. Mereka pun memulai pekerjaan menjadi tangan ketiga untuk membuat kontrak peminjaman Winnet kepada Master White Tower. Setelah sepakat dengan peminjaman Winnet, Eugene pun pergi menemani Ciel membeli hadiah. Sambil berjalan, mereka membicarakan keinginan Ciel yang ingin masuk Black Lion Order dan menghindari status calon kepala keluarga. Ciel juga ingin mandiri dan berusaha mendekatkan dirinya kepada Eugene. Di sisi lain, Carmen pun sudah bertemu dengan Balzac. Di sana, mereka menyiksa penyihir hitam yang mencoba mengikat kontrak dengan Iod. Dalam kasus tersebut, tidak terdapat bukti, bahkan pelaku yang sudah disiksa dan diberi sihir mental tidak membocorkan informasi apapun, dan membuat Carmen mencurigai Balzac karena rencananya sangat terstruktur. Atas kecurigaan tersebut, Balzac memberitahu keadaan sukubus yang berhubungan dengan Iod. Sukubus tersebut telah diambil jiwanya. Karena kesal tidak mendapatkan hasil signifikan, Carmen dan anggota Black Lion pun mundur. Carmen berpikir jika bukan Balzac pelakunya, maka kecurigaannya berpindah kepada Amelia Merwin, seorang penyihir hitam yang sangat ingin posisi Master Black Tower dan melakukan berbagai cara untuk menjebak Balzac. Keesokannya, Black Lion Order mundur dan akan kembali ke kediaman utama Lionheart. Sebelum pergi, Carmen mengajak Eugene untuk bergabung ke Black Lion dan menawarkan rekomendasi untuk masuk ke sana. Tapi Eugene menolaknya karena masih fokus untuk melatih sihirnya. Sementara itu, Master White Tower masih berusaha untuk mengontrak Tempest, tapi sudah berlangsung 10 hari, Tempest tak kunjung hadir. Bahkan karena dia keras kepala, Elemental King Lightning bernama Levin sampai turun memperingatinya karena Tempest tidak mau berkontrak dengan dirinya. Master White Tower masih keras kepala dan hanya mendapatkan sambaran petir dari Levin supaya dia menutup mulutnya. Sudah 10 hari dan ia gagal. Ia pun berencana mengembalikan Winnet kepada Eugene. Di sana, Eugene bermurah hati akan mengembalikan Cape of Darkness 9 tahun lagi. Dengan begitu depresi, White Master Tower mengembalikannya. Setelah itu, dengan bimbingan Mel, Eugene pun terus melatih dan mempelajari Eternal Hall semakin dalam, dan tak terasa, 2 tahun pun telah berlalu. Hubungannya dengan Mel pun semakin dekat, dan tak terasa penelitian yang dilakukan Eugene sebentar lagi selesai. Dari penelitiannya itu, kini Eugene telah mencapai 4 Core Star. Dan karena Eternal Hall yang dipelajarinya, ia bisa dengan mudah menggunakan sihir 5 Circle. Setelah berbincang-bincang dengan Loberian, mereka berencana untuk makan lobster bersama. Tapi tak disangka pewaris utama Pangeran Arod ada di sana.
Pangeran pun penasaran dengan pencapaian Eugene dan curiga kalau Eugene kini telah memahami Eternal Hall yang ditinggalkan Sienna di dalam witchcraft-nya. Tentu, Eugene tidak mau terus terang akan pencapaiannya dan membeberkan semuanya kepada pangeran. Tapi, pangeran juga berniat untuk menjadikan Eugene terus berada di sisinya dan menawarkan 2 witchcraft lain kepada Eugene ketika ia sudah menjadi raja. Itu semua semata-mata agar Eugene mau berpihak kepadanya. Tentu itu adalah pilihan berat, tapi pangeran mengerti dan akan mengirimi Eugene surat ketika ia sudah menjadi raja. Lalu setelah itu, Eugene pergi ke Akrion untuk bertemu Mel dan menyerahkan penelitiannya. Penelitiannya pun sudah sempurna, dan karena itu, Eugene akan pergi dengan waktu yang cukup lama. Di sana, Eugene pun mengungkapkan kalau dia adalah reinkarnasi dari Hamel. Awalnya, Mel tidak percaya, tapi setelah mengingat semua pencapaian Eugene, dia pun percaya. Karena Eugene adalah reinkarnasi Hamel, Mel pun menceritakan sebuah informasi tentang keberadaan Sienna seminggu sebelum menghilang. Dia mengatakan kalau Sienna tiba-tiba kesakitan karena familiar yang menjaga makam Hamel mati. Lalu Sienna pun pergi untuk memeriksanya, dan dari situ Sienna pun menghilang. Mel yakin kalau Sienna belum mati, dan ada masalah yang membuat Sienna tak kunjung kembali. Setelah dari Akrion, Eugene bertanya-tanya kemana Sienna pergi, dan menduga kalau tubuh Hamelnya dikubur di kampung halamannya. Dan Sienna pergi untuk menjaga mayat itu di sana. Tiba-tiba muncul Balzac dari belakang. Dia tahu kalau Eugene hendak pergi ke Yuras dan Luhar. Di sana, Balzac juga mengingatkan kalau ia harus berhati-hati karena tidak semua demon patuh pada Demon King. Dan di sana juga, dominasi terkuatnya adalah Demon King of Apocalypse. Seketika, Eugene mengingat seberapa kuat Demon King Apocalypse. Balzac juga mengatakan, karena posisi Demon King ada 3 kursi kosong, ada beberapa kasus di mana beberapa orang mengincar posisi tersebut, termasuk Zevela yang sebelumnya hendak berkontrak dengan Iot. Peringatan itu membuat Eugene mengurungkan niatnya untuk pergi ke Luhar lebih dulu, dan berencana untuk pergi ke Nahama. Balzac juga memperingatkan Eugene perihal Amelia Melwick yang berada di tempat itu. Dia adalah orang yang dicurigai oleh Black Lion. Di situ, Balzac juga menitipkan sebuah surat untuk menjamin keamanan Eugene apabila dia bertemu dengan Amelia Melwick. Lalu Balzac pun pergi dari sana. Sesampainya di Red Tower, ia mengadakan perpisahan kepada orang-orang terdekatnya. Selain Red dan White Master, Eugene juga mengundang Blue Master. Di sana mereka sedikit berbincang terkait Balzac yang dulunya berasal dari Blue Tower, tapi dia pergi memperdalam ilmu. Lalu pada saat dia kembali, dia malah menjadi penyihir hitam. Dan dengan dukungan Black Tower, dia menjadi Master di Black Tower. Di sana, Master Blue Tower juga memperingatkan kalau ketika pergi ke Nahama, Eugene harus menyembunyikan identitas Lightheart-nya. Karena para asasin Nahama sudah secara terang-terangan menyerang siapa saja yang masuk ke sana. Perjalanan Eugene pun dimulai dengan niat mencari seluruh temannya dan pertama-tama dia mencari makam di mana tubuhnya disimpan terlebih dahulu. Dan season 1 pun tamat. Komik ini nggak akan saya bahas lagi untuk sementara waktu sampai season 3-nya dipastikan rilis. Alasannya ya karena saya mau mendukung komik ini biar orang jadi penasaran dan cari cara buat nikmatin komik ini terlebih dahulu sebelum saya spoiler lagi. Kalau kalian bergantung sama spoiler kayak gini, kasihan yang udah capek bikin cerita dan yang ngegambar komik ini. Kalau tiap mereka munculin komik baru, langsung di spoilerin. Sekian buat video kali ini, terima kasih.